edukasi yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mulai sekarang kalian harus be smart, sayangi duit kalian, apalagi sekarang mencari duit susah, banyak yang di PHK ya. Jadi kalau kalian mau beli skincare, body lotion atau apapun itu untuk kebutuhan badan kalian, please jangan lagi FOMO-FOMO sembarangan ya. Jangan lagi kalian beli skincare sama owner-owner yang tidak mau mengakui kesalahannya, playing victim, merasa dia yang jadi korban. Kalian tahu kan orang-orangnya? Iya betul, Sheila Uller, Reza Ratu Flexing, ya, Henny, tuh sudah itu kalian blacklist. Untuk apa? Karena dia sudah dikasih pencerahan aja masih melawan. Berarti tinggal cara Tuhan bikin bangkrut usahanya. Bagaimana cara bikin bangkrut usahanya? Dengan kalian tidak membeli. Kalian sudah membantu wanita Indonesia, kalian sudah membantu menyelamatkan muka-muka wanita Indonesia. Kalau tidak menggila, tidak akan itu terjadi ya. Semua kasus TPPU ini insya Allah kalau masih berkawan sama aku pasti nasihatin, jangan ya nih, jangan, karena nyari duit halal pun bisa kerja, tapi ya sekarang mana orang-orang yang nuduh aku percaya dengan mulut kau bahwa akulah yang selalu tukang bikin onar. Mana? Nah ini validasi dari aku. Iya emang. Coba kalau masih nurut sama aku. Ya emang ini cara Allah juga sih untuk aku itu selamat dari kerutan hidup orang lain ya. Justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuman lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Coba tanya dong Julia, lu kalau deal kerjaan untuk gue jarang pakai kontrak kan? Jarang pakai kontrak karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang? Makin bikin curiga, Nikita Mirzani sebut Dr. Reza Gladys tak laporkan namanya kepada kepolisian. Nikita Mirzani menyampaikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Nikita menguak nama yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys.
Menurut keterangannya, bukan nama Nikita Mirzani yang dilaporkan ke kepolisian. Reza Ratu flexing gak ngelaporin gua ke polisi. Yang dilaporin itu si Mail, asisten gua, ujar Nikita Mirzani. Bertolak dari sana, Nikita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul di benak publik, termasuk soal mengapa dirinya bisa dijadikan sebagai tersangka. Ibu 3 anak ini tentu saja masih menjawab dengan percaya diri. Nikita seolah sudah menyiapkan amunisi untuk dibawa ke pengadilan. Kenapa gua bisa jadi tersangkain? Ya, nanti kita buktiin saja di pengadilan, ucap dari Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki. Diperjelas lagi di situ. Ayo berpikir secara logis dan simpel. Tidak membela Niki, tidak nyukurin Niki jadi tersangka. Simpelnya, ada apa dengan produkmu? Sampai mau nutup mulutnya Niki. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus tutup mulut? Berarti ada apa-apanya dong, sampai ngasih uang tutup mulut. Simpel kan mikirnya? Jadi, intinya kan ada apa-apa. Apakah Niki meres? Menurutku enggak. Ini kira-kira loh ya, obrolannya itu gini. Kak Niki, udah nggak usah review produkku. Kita damai-damai aja nih. Kak Niki minta berapa untuk tutup mulut? Nikinya jawab, bener kamu mau tutup mulut aku? Ya udah, aku minta 5M. Kalau 5M nggak ada Kak, 2M aja ya, aku transfer. Apakah itu pemerasan? Semua akan dibuktikan di pengadilan. Jadi, Niki dijadikan tersangka. Ini malah kebetulan. Bukan aku nyukurin Niki. Tapi nanti akan terjawab semuanya dan terbuka semuanya di pengadilan. Semoga Niki tidak ada lagi yang ditutup-tutupin. Buka aja semuanya. Baik itu uang tutup mulut lah, produk apalah yang diusahakan untuk tidak direview dan ditutup mulutnya, itu apa saja. Semoga Niki akan membeberkan semuanya. Di sisi lain, Nikita membocorkan beberapa faktor mengapa dirinya seharusnya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Alasan pertama adalah soal komunikasi dengan Reza Gladys. Karena gue kan tidak berhubungan dengan manusia silver, Reza Gladys, kata Nikita Mirzani. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak WhatsApp, nggak ada sama sekali komunikasi, tegasnya. Ucapan ini ternyata membuat publik semakin bertanya-tanya. Dipenuhi dengan kecurigaan, publik bertanya mengenai praktik hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia bikin bertanya-tanya, kata seorang warganet di kolom komentar. Di sisi lain, ada yang dibuat tidak percaya dengan ucapan dari Nikita Mirzani tersebut. Hayo, bolak-balik terus, ucap dari warganet. Ngomongnya sudah semakin melantur, sambung warganet kembali. Nikita sendiri memang tidak ditetapkan sebagai tersangka sendiri. Asistennya, Mail Saputra pun juga bernasib sama seperti dirinya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Beliau pertama kali mau sebagai seorang dokter, bukankah semestinya Anda itu lebih pintar daripada orang awam ya? Dan itu kan ngomong bukan hanya sekedar ngomong, harusnya itu mereka ngomong di depan anggota-anggota DPR, dan seharusnya mereka itu harusnya udah mempersiapkan apa yang harus mereka omongin, bukannya malah Dan lucunya lagi, Bu dokter ini ngomongnya kayak lagi curhat sama temen. Lebih baik belajar dulu deh Bu dokter. Ya paling enggak bawa catatan lah ya, buat mempersiapkan kalau di situ emang nervous atau gimana. Biasanya kalau orang di depan orang banyak, kalau nggak biasa bicara itu kan nervous, suka lupa gitu. Ya harusnya mempersiapkan note gitu loh. Ya nggak sih? Pasti habis ini ada yang bilang pansos.
hujat aja, aku hujat, nggak apa-apa sini komen pansos. Emang kenapa sih kalau kita menyuarakan apa yang ada dalam pikiran kita nggak boleh? Itu kan hak setiap manusia. Lagian ini akun-akun aku, ya nggak? Kalau nggak suka ya udah skip aja. Yang terakhir, Nikita Mirzani sudah mengakui bahwa dirinya menerima uang dari Reza Gladys. Menurut Tengku Zanzabela, pernyataan tersebut bisa menjadi pegangan. Pada faktanya, aliran dananya itu sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran rupiah. Miliaran itu lalu dipecah kemana? Nah, itu dia sambungnya lagi. Jadi yang ngebuat gue yakin banget itu dia nggak bisa ngeles lagi. Yang paling mantap itu adalah uangnya memang sampai ke rekening pribadinya sendiri. Seperti yang dia bilang, uangnya udah diterima. Yang penting uangnya udah diterima. Disitulah poinnya. Lanjut Tengku Zanzabela. Istri dari perwira polisi berpangkat komisaris besar AKBP ini, Adi Putra, itu juga menegur Nikita Mirzani untuk tidak menyinggung tersangka dugaan korupsi timah Harvey Muiz. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.